Alhamdulillahilladzi wallal muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla wa zaqal musiina alamal khizyi wal hawani insafan minhu wa adla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul maula wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi bil huda. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal muslimin an-nubala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatadabbaru ma qala jalla jalaluh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hasil penciptaan Tuhan, kita salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Sesungguhnya kitalah yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih hebat, lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan dengan manusia. Di dalam salah satu ayat yang tadi dibacakan di dalam muqaddimah, Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Mufassir mengatakan ahsanu ma yakun. Manusia itu yang paling bagus dari penciptaan manusia, penciptaan alam semesta. Hadirin sekalian yang berbahagia, ulama yang lain mengatakan seperti Abu Bakar bin Tahir mengatakan fi ahsani taqwim maknanya muzayyanan bil aqal. Kesempurnaan manusia itu dari lantaran Allah menyempurnakannya dengan diberikan akal. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan, kami rendahkan, kami jatuhkan manusia yang sempurna itu ke tempat yang, kalau kita lihat penterjemahan bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan asfala safilin adalah derajat yang paling terendah, yaitu neraka jahanam. Manusia yang sempurna, yang punya akal, yang beragama itu bakalan jatuh ke dalam neraka yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, buat mereka pahala yang tidak ada henti-hentinya. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, kita kesampingkan penterjemahan ini. Kalau berdasarkan kajian tafsir, kita sebut saja tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa yang salah satu penafsiran asfala safilin adalah arzalil umur. Manusia yang sempurna itu akan sampai pada arzalil umur. Ada yang sampai tua renta, ada yang 100, 120, 130. Maka pada saat itu ka'annahu sabi, ka'asli sabi, dia kembali lagi seperti anak kecil pertama kali dia menjadi awal-awal dalam kehidupannya. Tidak kuat mengangkat, harus diangkat, tidak bisa makan, harus disuapi, tidak bisa buang air kecuali dibantu. Bapak sekalian yang berbahagia,
Apa maksudnya Allah menyebutkan ada orang yang dipanjangkan umurnya semacam ini? Bahwa sesungguhnya Allah ingin menginformasikan kalian kalau sudah tua, yang dulu tidak bisa kembali lagi tidak bisa, yang dulu lemah kembali lagi lemah, yang dulu tidak mampu kembali tidak mampu. Allah ingin mengatakan lakukan ketika masih muda, ketika masih sehat, ketika masih senggang waktu. Beribadah sebanyak-banyaknya. Maka nanti ketika tua, maka yang ditulis itu adalah ibadah ketika masih muda. Kalau kita sekarang biasa bangun malam 20 rakaat kita lakukan, pada masa tua hanya 2 rakaat, maka yang ditulis adalah 20 rakaat. Kalau sewaktu muda kita beribadah semangat baca Al-Quran, khatam 1 Quran sebulan sekali, di masa tua 1 tahun sekali, maka pahalanya setiap bulan ditaruh menjadi pahala yang diamalkan, yang dihatamkan setiap bulan. Ibnu Kaisan menafsirkan tentang illalladzina amanu wa amilu shalihat falahum ajrun ghairu ma'nun adalah as-sawabu bighairil amal. Orang yang sudah tua dia tetap diberikan amalnya ketika dulu mudanya diisi dengan kebaikan. Subhanallah. Bahkan Ibnu Abbas pun menafsirkannya sama senada dengan itu. Bila dia masa muda, dia selalu melakukan kebaikan, manakala sudah tua dia tidak melakukannya, keinginan hatinya untuk melakukan yang sama pada saat itu ditulis amal ibadahnya ketika dia masih muda. Itulah yang dimaksud dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak ada henti-hentinya. As-sawabu bila amal. Mereka tidak mendapatkan pahala walaupun tidak mengerjakannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam salah satu hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghmunun katsirum minan nas." Ada 2 nikmat umumnya manusia tertipu, umumnya manusia tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama ketika dia diberi nikmat sehat. Yang kedua ketika dia diberi waktu luang. Hadirin sekalian yang berbahagia, waktu kita yang sekarang ini masih kita bisa lakukan semaksimal mungkin. Maka nanti tua kita tidak bisa sebanyak itu. Tetapi pahalanya diukur dari ketika kita muda. Kalau kita muda, ketika sehat, ketika senggang waktu kita melakukannya tidak maksimal, maka di akhir tua senilai itu juga. Betapapun menyesal, betapapun kita ingin melakukannya, karena memang catatan awalnya cuma semacam itu. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Betapa investasi yang terbaik adalah ketika sehat. Investasi amal akhirat ketika kita luang waktu memanfaatkannya. Dan terlebih lagi ketika masa muda, masa kuat dalam tubuh kita ini, mari kita manfaatkan. Perbanyak membaca Al-Quran, khatamkan dalam jumlah yang maksimal. Bangun malam untuk melakukan sholat semampu kita berdiri. Banyak melakukan tasbih, tahmid, tahlil dan zikir. Maka nanti di akhir tua kita tidak lagi bisa melakukannya. Makan harus disuapi, minum harus disuapi, berjalan harus dipapa. Tidak mungkin datang lagi ke masjid karena tidak kuat. Tidak mungkin puasa Senin Kamis, tidak mungkin puasa melakukan sunnah-sunnah yang lain.
sepanjang dulu ketika muda, ketika sehat, ketika luang dia melakukannya, maka cukup dengan niat dia melakukannya. Berdasarkan penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Kaisan, maka kita terus akan mendapatkan pahala bilangan ketika muda, ketika luang, ketika kita mampu melakukannya. Begitupun terus ketika kita sudah wafat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Hadirin sekalian yang berbahagia, kesempurnaan manusia yang disebutkan dengan ahsanu takwim, ahsanu mayakun, sehebat-hebatnya ini. Satu kisah yang menarik ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam sebuah latifah. Ketika seorang suami sangat senang dengan istrinya, karena istrinya cantik dan selalu berdandan, dia mengatakan, anti talikun salasan ilam takuni ajmala minal qamar. Kau menjadi istri yang tertalak 3 bila kau tidak seindah rembulan. Bapak sekalian, kalimat ini sering kita dengar ketika kita muda, memuji wanita dengan perbandingan keindahan rembulan. Ketika dia mengatakan kau tertalak 3 bila tak seindah rembulan, maka wanita itu sadar tidak mungkin seindah rembulan. Dia merasa sudah tercerai oleh suaminya, bungkus pakaian, pergi pulang. Suaminya menyesal mengatakan itu, bahwa dia sebenarnya bukan mau mencerai, tapi saking senangnya istrinya cantik selalu dandan, maka dia berharap supaya itu terus menerus dilakukannya. Timbullah perkataan semacam itu. Akhirnya perkataan dari seorang yang suami yang semacam ini sampailah kepada Khalifah Ja'far Al-Mansur. Bingung sebagai seorang khalifah, apakah ini benar pengakuan wanita ini? Seorang suami yang mengucapkan itu sudah jatuh tercerai. Maka dikumpulkanlah manusia sebanyak, para ulama dikumpulkan dan ditanya satu persatu, apakah perkataan semacam ini sudah menyebabkan jatuh talak 3? Semua ulama mengatakan qad tuliqat, wanita ini sudah tercerai oleh suaminya dari lantaran dia membandingkan dengan keindahan rembulan. Illa wahidan la yatakallam, kecuali orang syekh yang tidak mau berbicara, dia diam dan dia menunduk. Pada saat itu Khalifah Ja'far Al-Mansur bertanya kepada ulama yang tidak berbicara itu, ya syekh, lima la tatakallam, wahai syekh, kenapa kau tidak berpendapat? Maka dia mengatakan, aku tidak sependapat dengan pendapat ulama yang hadir di sini. Annallaha ta'ala yaqul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya penciptaan. Bapak Saudara sekalian, dalam gramatikal bahasa Arab, wazan af'ala itu, wazan tafdil itu kalau disebut dengan akbar, Allahu Akbar, itu maknanya tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kalau manusia disebut dengan ahsan, maka tidak ada yang lebih indah, yang lebih cantik dari manusia, tidak ada, walaupun dibandingkan dengan rembulan. Oleh karena itu menurut saya ini tidak terjadi, talak tidak terjadi dari lantaran manusia diperbandingkan dengan rembulan. Apa yang terjadi? Khalifah Ja'far Al-Mansur ketok palu bahwa belum terceraikan wanita ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah digambarkan fi ahsani taqwim, maka yang pertama harus bersyukur. Yang kedua, kita manfaatkan waktu muda, waktu luang, waktu mampu sehat kita melakukannya. Karena sesungguhnya lama-kelamaan kita tidak bisa melakukan yang biasa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksaras sawaba wal hikama lil amilin wa khusaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha aynama kuntum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala amarakum amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wardallahumma 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma aslihil imama wal a'immah war ra'i war ra'iyah wa alif qulubahum fil khairat, alif qulubahum fil khairat walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.